Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Firmansyah dengan NIM 0584090039. Di sini saya akan menjawab tugas 2 dari mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Yang dimana dalam soal 1 yaitu jelaskan pengertian komunikasi secara umum maupun pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan pertanian. Untuk pengertian komunikasi secara umum, yaitu suatu pertukaran informasi, ide, perasaan, ya maupun gagasan sehingga terjadi pengertian bersama tentang makna, tujuan, dan manfaat dari pesan tersebut. Untuk dalam konteks penyuluhan pertanian, komunikasi suatu proses penyampaian informasi, inovasi maupun teknologi secara berkelanjutan dengan tujuan yaitu informasi yang disampaikan bukan sekedar untuk dipahami tetapi mampu merubah pengetahuan, sikap, dan perilaku sasaran agar menjadi lebih baik. Untuk soal yang kedua yaitu jelaskan apa saja manfaat dari cyber extension. Bahwa kita ketahui cyber extension yaitu suatu sistem ya guna mendukung penyediaan informasi dan materi penyuluhan melalui media internet. Di mana untuk manfaatnya sendiri yaitu informasi yang dihasilkan itu lebih up to date maupun real time, di mana akses informasi bisa lebih cepat didapatkan oleh para petani. Yang kedua yaitu jangkauannya lebih luas, di mana para petani di pelosok ya tidak perlu menunggu para penyuluh datang ke daerah mereka, tapi bisa melalui media internet guna mendapatkan materi-materi penyuluhan yang diberikan oleh para penyuluh dari adanya sistem cyber extension tersebut. Untuk yang ketiga mungkin efisiensi biaya dan waktu, di mana dengan adanya cyber extension ini diharapkan penyuluh mampu meminimalisir ya biaya operasional penyuluhan sehingga para penyuluh mampu menyampaikan materi informasi ya bisa mengakses materi informasi itu melalui media internet sehingga terkoneksi dengan para petani dan bisa diakses dengan waktu kapanpun dan dimanapun. Untuk soal yang ketiga yaitu bagaimana cara penyuluh mengefektifkan komunikasi. Untuk mengefektifkan komunikasi yaitu dengan bahasa yang lebih sederhana, di mana penyuluh diharapkan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak membingungkan para petani, ya, yaitu dengan bahasa-bahasa yang bisa lebih sederhana sehingga materi ataupun informasi yang disampaikan dari para penyuluh itu mampu diterima baik oleh para petani. Yang selanjutnya yaitu mengenal karakteristik sasaran, di mana materi yang disampaikan itu harus disesuaikan dengan latar belakang, kebiasaan para kelompok, dan juga tingkat pendidikan dari para petani tersebut. Yang terakhir yaitu membangun kredibilitas dan empati, yang dimana para penyuluh diharapkan menunjukkan suatu sikap yang ramah dan juga menguasai materi penyuluhan. Jadi ketika ada pertanyaan dari para petani, penyuluh diharapkan mampu menjawab segala pertanyaan dan mampu menjawab masalah yang dihadapi oleh para petani sehingga petani pun puas dengan adanya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh para penyuluh. Untuk soal selanjutnya yaitu mahasiswa diharapkan untuk mengamati kegiatan penyuluhan yang ada di wilayah masing-masing. Untuk soal yang pertama yaitu identifikasi inovasi apa yang disampaikan oleh para penyuluh, di mana inovasi yang disampaikan oleh para penyuluh yaitu penggunaan PGPR, di mana PGPR ini merupakan singkatan dari Plant Growth Promoting Rhizobacteria, yaitu suatu mikroorganisme yang mampu merangsang pertumbuhan tanaman, ketersediaan unsur hara, dan mampu melindungi tanaman dari patogen yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Itu merupakan suatu inovasi yang dilaksanakan di provinsi daerah Yogyakarta, tepatnya di Kelurahan Tirto Matani, yaitu di Kabupaten Sleman. Yang selanjutnya yaitu tahapan adopsi inovasi apa yang terjadi pada sasaran dan mengapa.
Yang pertama yaitu adalah kesadaran atau awareness, yaitu menunjukkan dengan nilai persentase itu sebesar 68,6%. Di mana kesadaran ini nilai ini menunjukkan bahwa eh, pemahaman tentang PGPR ini masih terbatas yang dilakukan di Kabupaten Sleman, Kelurahan Tirtomatani, Provinsi Yogyakarta. Untuk adopsi yang kedua yaitu minat atau interest, yaitu berada pada kategori sedang dengan angka 65,7%, di mana dengan ini menunjukkan bahwa minat para petani tentang mengadopsi inovasi dari PGPR ini itu perlu ditingkatkan lebih tinggi lagi. Dan untuk yang berikutnya yaitu menilai atau evaluasi, di mana kategori ini termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai 75,9%, dengan menandakan bahwa perilaku positif dari adanya inovasi PGPR tersebut. Untuk selanjutnya yaitu mencoba atau trial, di mana kategori ini berada pada kategori sedang, yaitu dengan nilai 56,6%, yang menunjukkan bahwa masih sedikit petani yang mencoba dari inovasi PGPR ini. Yang selanjutnya yaitu menerapkan atau adopsinya, di mana kategori ini berada pada kategori sedang, yaitu sekitar angka 67,2%, yang dimana berarti belum banyak para petani yang menerapkan ataupun yang benar-benar menerapkan inovasi PGPR ini. Jadi perlu ditingkatkan lagi. Selanjutnya yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan adopsi pada sasaran tersebut. Di mana faktor ini terdiri dari dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor eksternal tersebut ya terdiri dari peran penyuluh dan juga peran para kelompok tani. Untuk peran penyuluh, di mana dengan angka 73,9%. Hal ini berada pada kategori tinggi yang menunjukkan bahwa peran penyuluh sebetulnya mampu memperkenalkan inovasi dari PGPR ini. Hal ini menunjukkan bahwa peran penyuluh memang betul-betul terbukti dalam mempromosikan inovasi PGPR tersebut. Untuk selanjutnya yaitu peran para kelompok tani, di mana berada pada nilai 64,8%, yang menunjukkan bahwa kelompok tani berfungsi secara optimal ya jika didukung oleh perencanaan maupun pertemuan secara rutin yang menjadi sarana utama dalam pemecahan masalah dan sumber informasi para petani. Dan untuk faktor internal yaitu diukur dari tingkat usia maupun tingkat pendidikan, di mana usia ini sebagian besar responden berada pada kategori menengah. Dan untuk yang kedua yaitu dari tingkat pendidikan, di mana responden memiliki latar belakang pendidikan formal, yaitu mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Dan sebagian besar pada pendidikan tinggi yaitu berada pada nilai 44,73%, di tingkat sedang itu berada pada angka 28,95%, dan tingkat rendah itu berada pada angka 26,32%. Dengan angka-angka tersebut bahwa hal ini menunjukkan tingkat pendidikan para petani masih tergolong tinggi. Mungkin itu saja dari jawaban atas pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Kurang terlebih saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.